ujian itu. Terus kamu belajarnya gimana tadi bisa? Bisa. Benar. Iya. Awas sampai nggak naik kelas, kamu nggak bisa jadi polisi kalau kamu nggak naik kelas. Cocok sama catatannya. Oh iya. Iya, oke, balik lagi ya, kita cerita lagi bentar. Gede banget gitu kalau gitu gemuk. Bentar dulu. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Oke. Jadi gini, ada dokter yang lagi ribut sama si Mbak Kartika Putri ya, kalau nggak salah ya. Aku dikasih tahu teman-teman aku bahwa di situ ada ada foto aku di tulisan apa sih tadi itu? Tulisan apa tadi itu? Tulisan judulnya apa ya? Ada fotonya akademi di situ. Iya, tadi itu ada judulnya Dokter Abal-abal. Jangan percaya dokter abal-abal, gitu kan ya? Daftar nama dokter palsu. Daftar nama dokter palsu. Nah, di situ tiba-tiba ada foto saya. Nah, nih. Oke. Nah, di situ ada foto saya. Jujur, saya nggak suka ada foto saya di situ. Saya nggak mau gitu. Karena dokter yang menangani saya itu bukan dokter abal-abal dan bukan klinik abal-abal gitu loh. Maksud saya, dokter boleh jadi pahlawan gitu ya, memberitahu tentang krem, bahwa krem itu mengandung merkuri lah atau mengandung apapun, tapi tolong jangan melibatkan orang lain. Walaupun tidak menyebutkan nama, foto saya dipajang di situ di YouTube-nya si dokter itu, kan kesannya kan saya itu dirawat sama dokter abal-abal, kan nggak boleh. Tapi dia menaikkan, mempromosikan klinik dia, mempromosikan produk-produknya dia. Kesannya kan gimana sih? Kesannya pansos gitu loh. Jadi menurut saya itu pansos gitu. Menurut saya kalau memang kepingin apa namanya? Nah, ini nih. Kayak gini. Nah, memang sih si dokter tuh tidak menyebutkan nama, tapi saya nggak suka foto saya ada di YouTube dia. Karena apa? Karena di situ menjelaskan bahwa hati-hati dengan dokter atau klinik yang ilegal ya, yang legal. Yang legal. Jadi kesannya aku tuh dirawat sama dokter asal-asalan, sama dokter bukan dokter beneran gitu loh, bukan klinik beneran. Sedangkan aku dirawat sama dokter yang memang kapasitasnya memang sebagai seorang dokter. Satu siapa? Ya aku di Glow Skin. Dokter aku itu bukan dokter asal-asalan loh. Pasti ada BPOM-nya lah. Jadi kalau katanya kamu kena COVID, COVID ke situ sih. Ntar dulu COVID-nya udah sembuh gue. Gue mau ngomongin dulu nih tentang foto saya yang dipajang sama seorang dokter yang mengatakan bahwa hati-hati dengan klinik ataupun dokter gadungan itu benar. Jangankan dokter itu yang bilang, kita yang pinter harus memilih siapa dokternya yang merawat kita. Krem apa yang harus kita pakai untuk kecantikan kita? Apa iya kita pakai krem yang yang nggak ada BPOM-nya gitu loh. Jadi itu kan jadi bikin orang-orang jadi, gue tangannya sebelah kiri capek gini. Oh, kenapa sayang? Mampet sayang. Oh iya. Habis. Waalaikumsalam. Cages. Kok mukanya kayak nggak sehat gitu? Lemes saya habis syuting tadi 2 tempat. Jadi sekarang aku lagi infus. Tapi mukanya, kenapa mukaku tuh memang kayak begini? Kan gak dandan, jadi mukaku tuh memang kayak Korea gitu loh.
Kak, kalau emang begitu nggak apa ya? Maksudnya nggak apa gimana sayang? Nggak keluar lagi dah. Nggak keluar lagi ya darahnya ya? Sayang. Coba ini. Kurang minum apa? Sebentar ya, Say. Lagi masukin jus, lagi masukin suntikan. Yo, halo. Oh dia per tim. Ya. Mantap ya. Buat ini Apanya? enaknya. Hah? Enaknya sayang. Oh gitu. Coba aku geser ke sebelah sini deh. Maaf ya kak. Sorry ya. Bisa aja Mbak DP. Apanya? Solo, Jawa, Ai, Desma Wita, Fantasi. Bentar ya. Diinfus apa kak? Ngidam marah-marah terus. Ya gimana? Bisa ngidam. Orang nggak dimasukin. Hah? Sorry ya kak. Kita pindah ya sayang. Iya. Sorry bang. It's okay. Yang itu kan tadi kan siapa namanya? Belum dapat ya? Pocong seksi. Halo Lia, iya enggak, aku mau kasih tahu ke kalian semuanya gitu loh, bahwa aku merasa nggak suka aja kalau misalkan video mukanya merah-merah. Mukaku kan memang merah tapi kan nggak kayak kemarin. Soalnya habis apa namanya kalau habis dibersihin memang merah. Jadi mau sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang sebelah sini. Oh coba dulu lagi ya. Oke. Mami kok mukanya merah nggak apa-apa. Nah oke, balik lagi ya Talita sayang. Iya. Oke udah semua ya, gue mau cerita nih. Tumben santai mbak. Santai. Iya kan tadi udah kerja dari pagi, dari subuh. Sekarang mau istirahat dulu, makanya dikasih vitamin nih. Kasih vitamin supaya kuat. Mami disapa semoga cepet sembuh ya. Aku nggak sakit say. Aku cuma dikasih vitamin aja biar sehat, biar kulitnya bagus, biar kulitnya lembab. Indramayu musibah banjir, sabar ya sayang. Mudah-mudahan cepat berlalu musibah itu ya. Vitamin apa mami? Ada vitamin C, terus vitamin kolagen. Tar dulu. Keket, pegangin handphone mama dong. Tangan mama capek nih megang. Mama mau cerita nih. Ini. Lumayan. Gini dong nak, gini dong. Jangan goyang-goyang sayang. Jangan goyang-goyang. Mama lagi disuntik. Sebentar ya, aku lagi disuntik say. Liatin aja ya. Ada tanganku gimana nggak mau gerak-gerak. Nggak ada tumpuan. Diam. Sakit nggak? Enggak. Sakit kepala. Iya. Sekarang lagi sakit sih kapan? Kayak ini udah paling besar kayaknya. Masuk enggak? Bentar ya, aku geser dikit aja. Sakit? Enggak. Kemarin di sini juga kak? Ih, kok di sini? Yang aku suntik duluan tadi. Jadi venanya aku tuh kecil guys. Jadi cari venanya itu agak susah. Cepat. Oke. Aku mau kasih tahu, sini ada lebih dekat, mama nggak bisa baca orang-orang. Oke, gue mau kasih tahu ya. Jangan bergerak. Iya. Gini. Aku mau kasih tahu, itu ada salah satu dokter yang lagi berantem sama si Mbak Kartika Putri ya. Di situ kok nggak diliatin suntiknya nih. Di situ bilang bahwa ada foto saya, ya kan, di sana. Nah, dia mengatakan bahwa hati-hati
kalau misalkan kita ketemu sama dokter abal-abal atau klinik abal-abal. Dokter itu tidak salah, benar gitu. Cuman kenapa ada foto saya, Dok? Jadi seolah-olah orang yang merawat saya itu adalah dokter abal-abal atau klinik abal-abal. Dokternya saya bukan dokter abal-abal. Dokternya saya dokter Nanang, itu mungkin boleh dikatakan senior dokter kali ya. Senior loh, dokter kecantikan senior. Estetika luar ya? Iya. Luar. Dan juga kliniknya pun juga bukan klinik abal-abal. Glow skin yang semua orang juga udah tahu. Please dong ya, maksudnya gini. Kalau misalkan si dokter ini menjadi pahlawan buat para perempuan, nggak apa-apa, DP bangsat anjing loh. Bangsat-bangsat gue cari lo, gue masukin ke kantor polisi baru tahu rasa lo. Kampret lu ngata-ngatain gue bangsat. Bapak lu gak pernah ngajarin sopan santun ya? Bangke lu. Siapa itu namanya itu? Sini tar namanya. Sini namanya tuh Rahma Drain. Siapa ini? Ya ini. Gak, ini gue mau ini sama dia nih. Oke. Sini gue pin lu ya, bangke lu. Hah? Lebih rileks kepalanya. Lebih rileks. Iya. Nih. Awas lu ya. Nih. Nah, balik lagi ya kita ke fokus yang tadi itu. Jadi aku sebenarnya nggak masalah, ya kan? Mau siapapun itu memberitahu atau menjadi pahlawan buat semua orang bahwa misalkan jangan menggunakan krem ini, jangan menggunakan krem itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman maksud aku di sini, kenapa sih dokter itu taruh foto saya di YouTube-nya? Kesannya kan Dewi Persik itu, yang merawat Dewi Persik itu adalah dokter abal-abal, atau Dewi Persik itu menggunakan krem abal-abal. Sedangkan dokter yang menangani saya itu adalah dokter yang punya sertifikat gitu loh. Dan dokter lulusan luar negeri. Kliniknya pun juga bukan klinik abal-abal, bukan klinik salon gitu. Tapi klinik yang memang ada suratnya, ada disahkan oleh pemerintah. Jadi Maaf ya. kalau misalkan ya sebentar saya mau disuntik dulu. Saya nggak sakit sayang, saya suntik vitamin karena kegiatan saya kan padat bentar. Terus kerja sama yang Verna. Dan gak gerak, Pak. Masuk. Masuk. Oke, waalaikumsalam. Sebentar ya say. Apa namanya lagi masukin ini dulu say, suntikan say. Jarum say. Boleh gini? Boleh sayang. Nyaman gak gitu? Oke, nyaman kok. Oke. Mami mukanya merah di pipi nggak apa-apa, udah biasa sayang. Ini mukanya aku merah, soalnya habis dibersihin mukanya, habis di laser. Masuk. Masuk. Alhamdulillah. Oke, sekarang aku lanjutin lagi ya. Sakit ya kak suntiknya? Enggak, udah biasa. Oke lagi ya. Gap. Mama capek nih, mama mau ngejelasin di. Tolong deh, bantuin. Nih, gini ya. Aku mau kasih tahu nih, ada salah satu dokter yang saat ini lagi berantem sama Kartika Putri. Nah, di situ ada foto saya. Ada foto saya dipajang baju warna merah. Dia memang dokter ini memang tidak menyebutkan nama, tapi saya tidak terima. Kenapa? Karena dokter yang merawat saya itu bukan dokter abal-abal atau bukan yang mengaku-ngaku dokter. Tapi dokter yang merawat saya adalah saya dirawat di Glow Skin, Dokter Nanang. Dokter Nanang itu mungkin bisa jadi senior beliau. Gitu. Jadi, kalau foto saya dipajang di YouTube itu kesannya
kayak gimana ya gitu. Maksud aku, jadilah seorang dokter yang yang elegan gitu loh. Jadi seandainya ingin mengupas tentang krem-krem abal-abal, maksudnya itu nggak perlulah menaruh foto-foto artis yang di endorse atau menaruh foto-foto artis yang dipajang ini, atau mending ngomongin tentang produknya aja. Itu alangkah lebih baik gitu. Karena saya yakin artis yang pinter pasti akan menerima endorse yang krem-kremnya pasti di BPOM, ada tulisan BPOM-nya gitu loh. Tapi kalau ternyata di situ ada merkurinya, ya kita pun juga harus positive thinking. Salah satunya adalah bisa jadi orang itu, misal jadi ya orang itu kan kita kan namanya dunia bisnis ya. Kalau yang namanya kecantikan bisa jadi orang itu mungkin punya ingin melakukan sesuatu yang negatif kepada orang lain. Misalkan ingin ngejahatin orang dengan cara di kremnya itu mungkin dikasih bahan-bahan yang mengandung merkuri. Akhirnya apa? Akhirnya produk tersebut jatuhnya kan nggak boleh dipergunakan oleh kita karena mengandung merkuri gitu. Tapi belum tentu juga artisnya itu menyarankan orang lain menggunakan merkuri, karena artis yang pintar itu pasti menggunakan BPOM, ada BPOM-nya. Nah, di sini kalau misalkan artis tersebut dipajang di YouTube-nya si dokter itu, apakah itu nggak dikatakan pansos juga ya, Say? Aku mau tanya, kalau misalkan dokter itu naruh video kita, terus kemudian contoh nih, dokter itu naruh foto saya, ada double chin-nya. Kalau kita gini ya pasti iyalah. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalkan dokter itu naruh foto kita terus dia bilang, nih salah satunya seperti artis-artis ini kan dokternya dokter yang ngaku-ngaku, itu gimana? Lah kalau ternyata dokter saya bukan dokter abal-abal, gimana dok? Dokter majang foto saya di situ. Apakah itu dokter elegan? Saya tanya. Padahal dokter saya itu bukan dokter abal-abal loh. Lulusan luar negeri loh. Gimana dong itu? Coba. Yang lagi rame itu loh. Yang lagi rame sama Kak Kartika Putri itu loh. Itu foto saya dipajang-pajang walaupun dia gak nyebutin nama. Itu bener gak sih? Dokternya saya bukan dokter yang ngaku-ngaku. Kremnya saya pun juga bukan krem asal. Krem saya krem dokter. Kredibilitasnya itu terjamin. Coba. Saya mau tanya tuh. Ayo. Itu foto saya dipajang di situ kan seolah-olah itu loh dokternya Dewi Persik. Dokternya Dewi Persik itu ternyata dokter abal-abal. Jadi jangan percaya ya, karena salah satu artisnya adalah si foto saya ditaruh di situ. Coba itu gimana tuh? Coba gimana dong? Ayo, saya mau tanya nih. Kalau kayak begitu itu ada pasalnya nggak sih seorang dokter menaruh foto artis yang artis itu padahal tidak pernah perawatan sama dokter yang katanya ngaku-ngaku? Itu gimana? Itu pansos atau enggak sih? Yang katanya pahlawan wanita itu gimana sih? Hah? Yang katanya pahlawan wanita, ngapain foto saya ditaruh di YouTube-nya? Coba. Ngapain coba? Kan orang-orang yang gak paham atau orang-orang awam kan menyangka bahwa perawatan Dewi Persik itu palsu. Perawatan Dewi Persik itu juga pernah dirawat sama dokter abal-abal atau mungkin krem abal-abal. Emang iya? Tolong dong dijawab, itu pansos atau enggak sih? Kenapa foto saya ditaruh di YouTube-nya yang berjudul dokter
yang ngaku-ngaku dokter. Saya mau tanya, kenapa? Maksud saya teh gini ya. Mending contoh kayak dokter-dokter yang lain. Mereka nggak ada tuh yang ngomongin krem ini, krem itu, si artis ini. Kalau mau promosi tentang produknya, ya udah promosi produknya. Jangan artis ini yang nggak ikut-ikut ditaruh, artis ini yang nggak ikut-ikut ditaruh. Itu kan gimana? Saya nggak ikut apa-apa loh. Tapi ngapain foto saya ditaruh-taruh di videonya si dokter itu yang bermasalah sama Kartika Putri? Ngapain? Orang dokter yang nanganin saya itu bukan dokter abal-abal. Dokter Nanang yang nanganin saya. Dokter Nanang Glow Skin. Apa ya itu dokter abal-abal? Ada suratnya loh. Kalau itu memang dokter benar. Yang benar aja Dewi Persik di situ dipajang. Coba. Harus dibuktiin dong kalau misalkan memang dokter yang nanganin saya itu dokter abal-abal. Atau krem abal-abal. Gini loh maksud saya. Dokter itu kan dokter itu juga punya klinik kan. Katanya memang seorang dokter. Harusnya kan punya kode etik ya. Untuk menaruh foto artis. Di situ gak ada loh ngomongin foto. Gak ada izin loh sama saya loh. Apalagi di situ menyebutkan bahwa dokter yang menangani si artis ini tuh bukan Dewi Persik ya, dia nggak sebut nama. Cuman ada foto saya, jadi seolah-olah semuanya itu yang merawat Dewi Persik ini bagi orang yang awam. Kalau pemikiran saya ya, jadi yang rawat Dewi Persik itu adalah dokter abal-abal. Krem juga abal-abal gitu loh. Jadi gimana dong? Itu siapa sih? Itu anjing banget tuh siapa tuh? Nih. Bukan. Oh. Rahmat Rainbow. Oke. Yang tadi itu ya gue cari loh. Rahmat Rainbow gue cari nih anak nih. Iya, cari nih. Gua capture tuh yang ngomong lonte-lonte. Kalau lu nggak bisa buktiin kalau gua ngelonte, awas lu ya. Gua bikin lu nangis lu. Lihat aja lu. Jangan macem-macem lu bilang gua lonte-lonte lu. Emang gua pernah ngelonte sama bapak lu? Sebenarnya kalau lu bisa sopan, gue juga bisa sopan gitu loh. Tapi karena lu kurang ajar, gue juga bisa kurang ajar. Oke, bahas lagi di tempat yang tadi ya. Yang anak itu tadi yang ngatain saya lonte barusan udah gue capture. Ya. Oke, gue capture lo ya. Lu jangan sampai hilang lo ya. Awas lo ya. Jangan kayak yang sudah-sudah selama ini. Orang yang ngomongin gue kayak begitu-begitu cuman gak dipublish aja. Lihat aja lo ya. Lumayan kan 3 hari lu di penjara, lu mewek lo. Nih, gue mau kasih tahu lagi ya. Aku dikasih tahu teman aku bahwa ada video aku, ada foto aku sama dokter yang bermasalah sama Kartika Putri. Di situ mengatakan bahwa dokter itu judulnya adalah gimana tadi judulnya? Judulnya apa? Kalau dokter palsu terus dokter palsu apalagi tuh? Daftar nama dokter palsu. Daftar nama dokter palsu. Apa sih bahayanya? Apa sih bahayanya itu judulnya. Ya. Nih ya. Nih. Nah, itu. Di situ ada foto saya. Katanya dalam video itu saya termasuk salah satu artis yang mempergunakan dokter palsu atau ya itulah. Nih fotonya. Saya mau tanya, pantas gak sih? Sedangkan saya sendiri, aduh. Pegangin dong sayang. Ya, capek nih tangan gue sebelah kiri. Saya percaya perawatan Mbak Dewi bukan abal-abal. Nah. Oke.
Nah, maksud aku adalah kalau memang saya dokternya adalah abal-abal, ya monggo silahkan dong. Tapi kalau ternyata bukan, nggak boleh dong kayak gitu. Seolah-olah produknya dia nomor satu, tapi atau dia adalah dokter nomor satu, atau klinik dia adalah nomor satu, dan klinik yang lain itu adalah abal-abal, dan klinik yang jadi bisnis marketingnya itu nggak banget, say. Nggak banget, say. Kalau kayak begitu nggak banget, nggak elegan, say. Cantik dikit dong. Nggak enak kalau kayak begitu, say. Kalau yang terpelajar mah harusnya nggak kayak gitu, say. Ada izinnya. Gitu loh. Apalagi yang kamu pajang tuh artis kelas A. Artis papan atas, Wak. Gitu loh. Grab A yang lu pajang di situ. Jadi setidaknya lu harus ada attitude-nya yang lebih baik gitu loh. Apa iya gitu loh. Artis grade A itu pakai kosmetik abal-abal gitu kan, harusnya mikir di situ. Jangan sampai orang tuh bersuuzon, menimbulkan dosa. Akhirnya orang mikir bahwa ternyata Dewi Persik itu juga dirawat sama dokter abal-abal. Jangan kayak begitu. Nah, makanya gitu loh. Jadi kalau mau jadi pahlawan wanita boleh, pahlawan wanita dengan cara menyelamatkan para wanita Indonesia untuk tidak menggunakan krem-krem yang mengandung merkuri atau krem-krem yang mengandung yang membahayakan muka. Itu boleh, tapi nggak usah dipajang tuh artis-artisnya. Nggak perlu dipajang artis-artisnya, itu namanya pansos. Kalau dipajang artis-artisnya, ya. Karena apa? Apa iya artis bego banget nerima endorse gak ada BPOM? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau misalkan si dokter ini mau elegan, cukup bahas produknya aja. Bahwa produk ini nggak bagus buat perempuan. Produk ini nggak bagus ada merkurinya. Produk ini begini, produk itu begini. Gitu. Nggak perlu taruh fotonya si A. Jadi seolah-olah si A atau si B ini adalah artis yang mau duit sehingga dia ini loh mau di endorse demi duit gitu. Ya. Enggak, gue mau kasih tahu, kasihan dokter gue. Dokter aku tuh sekolah di kedokteran dikatain dokter abal-abal, kan kasihan yang ngerawat Dewi Persik. Padahal itu dokter adalah dokter dari luar negeri. Biaya dokter itu mahal, say. Sesama dokter nggak boleh begitu. Harus sesama dokter tuh harus saling menjunjung tinggi nama setiap dokter gitu loh. Iya nggak sih? Nggak boleh menjatuhkan. Jadi ibaratnya gini, ingin menaikkan produknya sendiri, menjatuhkan orang lain, itu bukan dokter yang benar. Dokter yang baik itu adalah dia boleh mereview produk-produk, tapi jangan menjatuhkan artis atau menjatuhkan dokter yang lain gitu. Ya kalau ternyata artis yang dipajang itu dokternya bukan dokter abal-abal gimana? Kan kasihan kan? Coba iya gak sih? Kasihan lah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Justru aku ini kasih tahu ke kalian gitu. Aku ini justru memberitahu ke kalian, bukan marah ya. Biar tidak salah paham. Kasihan dokter-dokter yang memang benar-benar merawat aku dengan baik. Kan dia bukan dokter abal-abal. Dia dokter benar. Tapi dibilang dokter abal-abal gitu loh. Apa itu tadi ngomong katanya? Makin tenar dong dokter Richard kalau live DP di post lagi sama akun gosip. Ya nggak apa-apa, monggo silakan kalau mau tenar. Kalau aku sih harus melindungi dokter aku karena memang dokter aku bukan dokter abal-abal. Dokternya aku itu memang dokter yang benar. Kan kasihan dokter aku yang dokter Nanang yang memang dia itu punya sertifikat dokter asli, bukan abal-abal, yang merawat kecantikan Dewi Persik. Yang jadi kan kasihan kan? Kenapa foto gue yang dipajang dokter Richard di situ? Seolah-olah dokter yang merawat Dewi Persik dokter abal-abal. Janganlah ya, dokter.
kita berterima kasih dokter sudah mereview produk-produk yang mengandung merkuri. Itu bagus gitu. Tapi gak usah taruh artis-artisnya. Apa iya artis-artis itu nerima endorse gak ada BPOM-nya, Dok? Kan pasti ada BPOM-nya, Dok. Tapi kalau ternyata di situ itu tertulis dicek di lab ternyata ada merkurinya, ya mungkin bisa